selamat siang semuanya. Ya. Gimana sekarang hari ini hadir semua ya? Tapi sebenarnya saya nggak peduli kalian mau hadir atau enggak karena yang butuh tuh kalian bukan saya untuk pelajaran ini, oke? Nah, jadi kayak gitu ya anak-anak. Nah sekarang untuk materi hari ini kita akan membuat karikatur. Nah, yang itu karikatur sudah kalian baru tahu. Nah sekarang karikatur itu adalah apa yang karakter yang kepalanya besar, badannya kecil seperti ini. Nah ini contoh keren dan ini contoh gambar. Vicky, jangan dengarkan isi kepalamu. Tetaplah fokus. Vicky, fokus. Woi, ngelamun lu. Kenapa? Lihat tuh. Udah pada bubar. Ini kita ngopi dulu yuk, ngopi dulu yuk. Iya, Lun. BTW, PKKMB kapan sih? Gue kurang tahu sih, cuman kalau nggak salah sekitar tanggal 19 sampai 21. Oh, Lu kenapa dah? aduh, ntar ya. Gua ke WC dulu. Ya elah, kebiasaan. Vicky, persiapkan dirimu. Woi, bohong mulu lu. Ayo buruan kelas. Iya, oke. Kami menunggu.
Oke, halo semuanya, kenalin gue Rosa Rahmawati, biasa dipanggil Ocha. Nama gue Akil. Nama gue Muhammad Syarif Malik. Karena saya Bagus Roman. Nama gue Nabili Abi Yukanas. Adipta Alvito Jamil. Laila, nama gue Nindi. Di sini gue menjabat sebagai ketua pelaksana dari PKKMB tahun ini. Nama gue Marsha. Kita dari divisi acara atau bisa disebut Artemis. Yoi. Gue biasa dipanggil Ale, gue dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2021. Gue jadi Wakaornya Syahril, Wakaor Logistik. Halo, nama aku Maisi dari divisi Fooddoc. Perkenalkan, nama gue Munki Zulinul Haq, biasa dipanggil Sihak. Gue dari divisi Mentor. Dan gue Faisal Muhammad Kurtubiswarja dari divisi Fooddoc juga. Gue dari desain interior angkatan 2021. Gue di sini sebagai director DOP, editor, ansietas juga, terus ekstras juga. Skip. Udah cukup. Andika di Cafe 20. Oke, next. Gua Fadlan, gue berasal dari S1 Desain Produk. Terus alhamdulillah gue diamanahin sebagai sekretaris di PKKMB tahun ini. Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Isna dari DP20. Nama gue Nanda, gue dari KTF angkatan 20. Gue Alaika dari KTF 2020. Nama gue Raja, di sini gue menjabat sebagai wakil ketua PKKMB Vika 2022. Oke, untuk kesulitan, yang namanya kesulitan pasti ada ya, pasti ada tantangannya di setiap acara. Cuma yang paling umum mungkin ya, itu lebih ke antara persiapannya aja sih. Karena kan kita juga waktunya terbatas nih, cuma 3 minggu, dan gimana caranya kita bisa mengatur waktu 3 minggu ini tuh untuk menyelesaikan persiapan kegiatannya. Acara PKKMB tahun ini kan dinamakan Victoria dengan konsep break. Kenapa sih Kak kita milih konsep break dan kenapa acaranya dinamai Victoria? Kita berangkat dari ini ya sih, dari tema. Kita ambil temanya kan level up ya. Level up, kita meningkatkan jati diri kita gitu. Itu karena ini sih, kita ada fenomena overthinking. Dan insecure juga. Ya. Jadi ya biasalah kita sebagai anak desain kita sebagai anak seni dan desain pasti pernah lah ngerasain overthinking, insecure, dan paling parahnya itu bisa menghilangkan jati diri kita gitu. Makanya kita ambil tema level up untuk meningkatkan dan kembalikan jati diri kita gitu. Dan dari konsep tema tadi kita bungkus dengan konsep Akademia di Artes. Tahu sendirilah Akademia di Artes itu adalah nama lain dari Evika sih sebenarnya. Akademi Seni dan Desain. Ia tahu sendiri akademi adalah sebuah tempat di mana kita ditempa jati diri kita ditempa untuk menjadi lebih baik dan bisa mengimplementasikan sebuah jati diri tadi ke dalam sebuah karya gitu. Iya, terus untuk namanya? Kenapa kita milih Victoria buat nama acara kita? Sesuai namanya Victoria dari kata victory yang artinya kemenangan.
itu juga sebagai harapan kita buat kemenangan, buat Evika, kemenangan. Balik lagi ke tema level up tadi, kemenangan untuk jati diri kita sendiri. Kita harapan semua adalah kita kemenangan untuk semuanya. 1, 2, 3, Victoria! Tugas dari divisi Pubdok ya, sesuai panjangnya sih, publikasi dan dokumentasi. Yang mana dari publikasi sendiri itu kayak mempublikasikan info-info atau seputar acara yang akan diselenggarakan sih. Itu sih. Gimana dari dokumentasi? Dokumentasi itu sendiri kita tuh ada pas hari H acara, itu kita ada foto-foto pas panitia, maba-mabanya, terus kita juga ada teaser, ada trailer, dan after movie. Buat kakak berdua gimana sih perasaannya kak jadi ketua dan wakil divisi Pubdok? Wah, sangat terkejut sih sebenarnya pas pertama kali Iya, benar-benar. pengumuman koor ya. Wah, kok saya jadi koor Pubdok di sini. Kaget sih, Agak kaget ya, sekali pernah kali dalam seumur hidup lah ya, apalagi di acara gede sekali ya, acara kampus, Evika. Mana kita sebelumnya belum pernah ketemu ya, belum pernah Iya. kenal. Aku nggak tahu siapa wakilku gitu kan. Gitulah. Oke, buat tugas kakak sebagai koordinator dan koordinasi logistik apa aja kak? Kurang lebih ya ini sih kita bantuin dari pihak divisi-divisi lain mempersiapkan alat yang lebih alat gitu sih, alat makan, terus ada ID card, terus apa ya? Operator. Apalagi Le? Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Tentang alat-alat aja gitu. Iya betul, terus kita ngebantuinnya kalau di hari H acara kita ngebantuin perihal kayak operatornya, terus habis itu kita nyiapin ruangan, tempat duduk, dan lain-lain sebagainya gitu kan Rel? Ya begitu. Tugas dari divisi mentor apa aja sih? Oke, kalau kita ngebahas tentang divisi mentor sendiri, divisi mentor itu divisi yang menurut gua yang punya anak paling banyak, dimana anak-anaknya itu bertotal 88 anak, yang dimana mereka ini untuk menjadi mentor, aduh lupa pertanyaan kamu. Tugasnya apa aja? Tugas ya? Ini boleh lanjut? Oke, tugasnya divisi mentor itu untuk mendidik atau membimbing adik-adik maba nanti dalam melakukan tugasnya, melakukan aktivitasnya di kampus dan segala macam gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau semisal kita bilang divisinya tuh kayak kita sama kayak ibu sama anak gitu. Jadi kita lebih ngurusin ke anak-anak mabanya, kita ngasih tahu gimana sih ngejalanin tugas PKKMB yang baik dan benar gitu. Dan pastinya kan kita pengen maba-maba kita atau adik-adik kita bisa lulus di PKKMB 2022 ini gitu. Oke, kalau divisi Korlap sendiri itu dari definisinya, Korlap itu adalah seorang yang diamanahkan untuk memimpin di suatu wilayah. Nah, jadi bisa kita pahami
bahwa Korlap itu mengatur dalam segi mobilisasi, kemudian kenyamanan dan kondusifnya acara. Nah, kurang lebih dari Korlap kayak gitu. Korlap itu harus putih? Siap! Korlap gak boleh hitam-hitam? Siap! Korlap? Siap! 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 Rasanya gimana Kak? Satu-satu dong dari Andika. Oke, ya enak ya akhirnya bisa in frame juga walaupun di akhir video. Alhamdulillah. Dari kemarin kita belakang layar ya? Iya, di belakang layar tuh layar. nggak dapat exposure. Tapi akhirnya di akhir video ini dapat in frame, saya cukup bangga sih. Alhamdulillah sih. Sebuah perkembangan. Boleh dari Bapak Faisal. Apa tadi pertanyaannya? Buat Kak Faisal gimana Kak perasaannya? Perasaannya gue cukup senang banget ketemu banyak teman-teman baru dari beda-beda jurusan walaupun sama fakultas. Gue jadi makin kenal Evika lebih dalam lagi. Gue juga jadi lebih banyak pembelajaran yang bisa gue dapat sebagai director dan juga editor dan lain-lainnya. Betul sekali. Udah gitu, nanti dibisikin lagi nanti gua balik. Langsung lanjut lagi ekspresi dibisikin yang kedua. Nah dari situ lu mulai kayak nggak usah ngomong berarti juga kayak gitu-gitu juga bisa sih. Ya, agak kayak keganggu lah. Iya, agak keganggu. Dari nafas bisa dong. Yang awal ditenangkan, lu lagi gambar. Ada nggak lu teriak kayak lebih tahu gimana cara ngedirect orang, cara buat ngomong sama orang, cara untuk mengatur sesuatu itu. Kenapa lu? Iya lanjut. gua gak kuat liat gimmick gua. Ya pokoknya gitu deh. Banyak banget pengalaman yang bisa gua ambil di PKKMB Evika 2022 ini. Oke banget pokoknya, semuanya bikin gua seneng deh pokoknya walaupun capek. Dari lu gimana tuh? Kalau dari gue ya pertama terima kasih ya kepada Pupdok semua di sini. Sini gue bisa belajar banyak banget dari Bang Dika, dari Faisal juga sebagai rekan direktur, dua direktur, dan juga abang-abangku yang lain, Bunda, Abang, Soundman, admin. Maul the Soundman. Terima kasih semuanya. Ini tim yang menurut gue ini tim perfect banget, sumber daya manusianya dapat banget. Semuanya tuh inisiatif dan pokoknya tuh perfect banget lah. Semuanya dapat peran masing-masing, semuanya saling melengkapi. Keren banget tuh, Dok. Oke. Tepuk tangan lagi ya. Ya sebagai bendahara pada umumnya ya, mungkin kita mengatur keuangan, terus sebagai bendahara kita bikin RAB juga, terus mengatur keuangan pengeluaran dan pemasukannya, kayak gitu-gitu sih. Kalau di sekretaris ya tentu dia yang mengurus seluruh administrasi di kepanitiaan. Contohnya seperti surat menyurat, lalu ada proposal juga yang bakal diurus. Seperti itu. Mungkin kesan-kesannya dari Fadlan dulu deh. Kalau gue kesannya ya seru ya kalau mau dibilang dalam satu kata. Terus bagi gue beberapa keluhan seperti karena dalam persiapan PKKMB itu dalam 3 minggu ya nggak sih? Iya benar. Itu memang mendadak banget ya.
dan juga karena mendadak ya pastinya semua hal yang kita lakukan itu dalam persiapan itu mendadak. Jam seperti meet ya nggak sih, yang dari first meet kita mendadak, dari pleno dan segala macemnya, per divisi dan urusannya, dan juga pasti ada miskom nggak sih? Iya, ada miskom juga karena kepanitiaan yang kayak disusun dalam 3 minggu buat 3 hari itu mungkin menurut kita emang berat banget gitu loh. Dan tapi acaranya seru sih. Kalau untuk tugas divisi artistik itu sih kalian biasanya tuh taunya tuh tentang dekor ya, dekor panggung, terus dekor main gate-nya gitu. Jadi tugas kita tuh kayak gitu, selain buat dekorasi di panggung, di main stage atau dimanapun itu, kita juga ngurusin kostum-kostum panitia gitu. Boleh tahu nggak kan tugas divisi masing-masing ngapain? Nggak boleh. Boleh banget dong ya. Let's spill the tea, girl. Humas tuh pertama dia nyari-nyari media partner, terus nyari-nyari kontak dosen, kontak kaprodi gitu tuh. Pokoknya kontak-kontak tamu undangan. Terus juga kita yang nyebarin apa sih undangan buat nikahan. Enggak dong, undangan PKKMB buat nanti acaranya gitu sih. Sama soundingan kalau ada rapat-rapat. Iya, tugasnya itu aja sih. Itu doang. Oh enggak dong. Sama nyebar poster. Kita yang nyebarin poster buat media partner, himpunan dan yang lainnya. Ini gue nih. Iya, gantian dong. Kalau gue dari mentor, tugas gue yang utama dan pertama adalah sebagai mentor ya. Mentor buat anak-anak maba, anak-anak menti, maba-maba gaib segala macem kayak gitu. Gue jadi Dede gemes. Dede gemes yang emang gemes. Gemesin banget. Cubit. Apaan tuh? Apaan tuh? Balik lagi. Apaan tuh? Action! Pakai apa ini? Back, chicka, back, chicka, 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 back. 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 Ay, 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 ay. 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 Dirilah kelompok kami. Dirilah kelompok kami. Kelompok paling terbangkit. Kelompok paling terbangkit. Jangan ganteng. Jangan ganteng. Tetenya cantik-cantik. Tetenya cantik-cantik. It's me, Mario. Bos, ini gimana bos? Jadi hari ini kita mengadakan gerebek massal ya di sini. Jadu. Jadi kita tuh sekarang sedang melakukan pembodohan menjadi badut, dan di sini saya udah mendapat curhatan dari para maba. Mereka awalnya tuh datang secara deg-degan, tapi waktu dia datang melihat kita, mereka malah menyangka kita sedang bercanda, sedang menjadi badut. Lalu maba-maba tuh mengira bahwa ternyata yang sedang di ospek itu adalah panitianya. Sungguh sangat heboh sekali. Mentor kan dari awal sampai akhir banget, sampai mereka sidang senat itu kita masih ngebimbing mereka gitu. Terus abis itu kalau tugas gue pribadi sebagai wakil koor ya, gue pertama nyari-nyari anak-anak mabanya, kayak gue minta bantuan dari humas gimana caranya biar anak-anak ini tuh tahu Kalau PKKMB tuh bakal diadain gitu. Terus abis itu ya gue juga punya beberapa job desk lah yang kayak misalkan ngedata siapa aja anak-anak yang punya penyakit kayak gitu, karena kita kan nggak tahu ya 1 menit ke depan bakal terjadi apa. Jadi untuk mengantisipasi itu, jadi kita harus tahu dulu kondisi anak-anak yang emang kita PKKMB tuh gimana. Soalnya meskipun kita cuma sehari per prodi, tapi tetap aja itu capek dan ngaruh lah ya buat yang dan sakit-sakit. Jangan lupa itu tugas kematian. Apa aja tuh kira-kira? Itu sih sebenarnya tugasnya dari acara, gue cuman nugasin mereka doang. Pertama bikin name tag, terus bikin tribon, yel-yel, bikin yel-yel. Abis itu joget. Itu gue yang direct buat bikin jogetannya itu. Ditugasin dari acara buat direct si joget itu. Lu bisa nggak jogetnya? PKKMB bisa ya nggak? Kita bisa nggak joget-joget? Gini aja. Ya udah nggak. Udah belakang layar aja nggak sih ini mah? Itulah pokoknya. Ya. Tugas dari gue dan humas.
Kak, kalau boleh tahu tugas buat ketua pelaksana dan wakilnya itu apa aja sih Kak? Oke, untuk tugas sendiri secara general mungkin ya, kita itu memastikan berjalannya acara ini dengan lancar, terus tuntas, dan kita yang mempertanggungjawabkan kegiatan ini sepenuhnya kepada pihak kampus. Nah, untuk pembagiannya sendiri, kalau untuk ketua pelaksana itu lebih banyak ke pihak eksternal panitia, contohnya seperti ke kemahasiswaan dan ke pihak kampus untuk pertanggungjawaban. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Kalau dari gue sendiri, untuk wakil ketua, gue itu lebih ke pembondingan SDM sih. Ngebonding ke anak-anak inti, ngebonding ke anak-anak panitia gitu. Gue lebih ngatur-ngatur gimana caranya bisa nyatuin anak-anaknya, gitu sih paling. Buat Kak Raja gimana Kak perasaannya jadi wakil ketua pelaksana? Kalau gue, jujur gue seneng banget ya jadi wakil ketua pelaksana. Karena emang niatnya itu pengen banget ngejalanin acara gede gitu, pengen banget mimpin acara besar gitu. Kebetulan gue dapet kesempatan ini sebagai delegasi juga dari ormawa gue bisa jadi wakil ketua pelaksana, jadi emang udah seneng banget dah gitu. Buat Kak Oda sendiri gimana? Oke, buat aku sendiri sama ya, pastinya seneng banget dapat kesempatan besar kayak gini, dan di sisi lain juga emang merasa dapat amanah yang besar juga. Jadi ini tuh sebagai salah satu tantangan juga buat gue biar bisa mimpin acara yang besar. Tapi so far gue seneng banget dapat kesempatan besar ini karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan yang sama, dan ini kesempatan yang nggak akan datang 2 kali. Jadi gue bersyukur banget dapat kesempatan ini gitu. Kesannya seru banget jujur, dan nggak nyangka banget sebetulnya acaranya bisa sesukses ini, semeriah ini. Karena di awal yang tadi udah gue bilang, ini cuma 3 minggu, kita pun nggak mau berekspektasi besar sebelumnya. Tapi ternyata dengan teman-teman panitia yang kita punya, kita bisa mewujudkan si acara ini jadi benar-benar wah, dan ini gue harap juga berkesan buat teman-teman panitia lainnya. Untuk pesannya sendiri, gue harap ini bisa jadi pengalaman yang bagus buat teman-teman panitia semua dan juga maba-maba FIK tahun ini. Semoga
segala bentuk pembelajaran dan juga pasti punya kenalan baru nih, ini bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu sih. Kalau dari gua untuk kesan PKKMB ini apa ya? Kesan PKKMB ini bener-bener aneh banget. Kita ada susahnya, ada sedihnya, ada senengnya. Terus penutupannya kita bener-bener bahagia. Pokoknya emang random banget nih PKKMB. Tapi gua seneng banget bisa ngejalanin PKKMB ini. Kalau pesan buat gua untuk panitia kedepannya, nih kita nih 3 minggu nih bisa, lo harus bisa gitu. Lebih cepet pun gitu. Majuin aja lah acaranya gitu. Pesan-pesan. Jargon. Sabar dong. Pesannya tetap semangat, jangan selalu menyerah. Tetap selalu looting dan looting lagi. Okay. Bagus. Semoga PKKMB FIK tahun 2023 yang tahun depan bakal dilaksanain, semoga bisa lebih pecah lagi, segala-galanya lebih rapi lagi, lebih matang lagi dibanding yang sekarang. Kesalahan kita yang sekarang, gue harap bisa jadi perbaikan juga buat PKKMB tahun depan. Gitu aja sih. Ini bakal jadi Kadif Pupdok ya tahun depan. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke, dari saya kesannya speechless pokoknya. Pokoknya madep, madedot. Jargon. Wow. Apa jargon? Belum juga beres pertanyaannya. Oke, next. Mungkin kalau kesan ya, kalau semisal dibilang kesan, gue seneng banget sih kalau semisal ditanya kenapa senengnya, karena di sini gue bisa kenal sama teman-teman yang sebelumnya belum pernah ketemu dan akhirnya bisa gue anggap sebagai keluarga gue sendiri, adik-adik gue, abang-abang gue gitu kan, yang notabene gue juga harus bisa ngertiin perasaan mereka dan segala macam, begitupun sebaliknya gitu kan, sama-sama ngerti. Terus kalau misal ditanya pesennya, gue cuma mau pesen untuk PKKMB selanjutnya semoga bisa lebih baik lah, be better dari PKKMB 2022 yang dimana kita bisa jadi contoh buat adik-adik nanti gitu. Mungkin dari lo sih, Bil. Oke, kalau dari gue sih pesan dan pesannya hampir sama dengan Bang Sihak ya. Gue juga bangga gitu bisa ikut berkontribusi dalam kepanitiaan PKKMB 2022 ini, serta seneng kayak banyak pengalaman baru yang bisa gue dapet, terus banyak pemikiran lain yang bisa gue ambil gitu kan, karena di sini nggak cuma satu kepala di kepanitiaan ini kan, banyak kepala yang kita ambil jalan tengahnya atau solusinya. Nah, kalau pesannya dari gua nih untuk PKKMB tahun depan itu semoga bisa lebih baik. Ini PKKMB offline kita yang pertama setelah online sebelumnya, yang baik bisa diambil dan yang buruk bisa dibuang. Terus ada pesan juga dari Wakor gua, semoga kepanitiaan kita ini bisa terus jadi keluarga. Oke. Jadi kepanitiaannya nggak cukup sampai sini aja. Iya, ya, betul. Masih sering-sering main bareng ya kan. Iya. Kesannya tuh yang pertama kaget karena selama 3 minggu doang prosesnya, tapi bisa berjalan semaksimal itu, walaupun di awal-awal di hari pertama masih ngeraba-ngeraba banget semua kepanitiaannya. Jadi pas udah di hari ketiga tuh ngerasa puas banget karena emang acaranya makin evaluasinya makin berkurang, terus habis itu kegiatannya juga lebih lancar. Jadi ngerasa bangga juga join Victoria ini gitu. Kalau dari gue itu sih. Kalau kesan gue seneng banget sih, soalnya apa ya, kelar hari ketiga ya, hari besoknya tuh gue kayak nggak tahu gitu mau ngapain, soalnya udah sibuk 3 minggu, terus 3 hari hektik banget di hari-hari H, terus yang setelah PKKMB kelar kayak bingung mau ngapain, sampai kayak gitu sih. Gue seneng banget di PKKMB tahun ini walaupun yang singkat kayak gitu. Kalau pesannya apa ya, paling itu aja sih, ngelanjutin apa yang diomongin Pak Yanuar ya tentang sustainable nggak harus secara alat, tapi bisa kayak kita bisa kerjasama sama perusahaan-perusahaan gitu sih. Maksudnya kalau kan PKKMB kan nggak mungkin cuma ya dipakai ya setahun sekali kan, dan itu pun kalau bisa dipakai secara jangka panjang kan bagus gitu kalau mau kerjasama sama perusahaan-perusahaan gitu. Itu aja sih dari gua pesannya.
Ya kan ini juga kayak kayak wishlist sudah dari awal sebagai maba gitu kan, kayak pengen banget jadi panitia PKKMB, ternyata pas sekali jadi panitia malah jadi koor. Yang apalagi itu seru banget deh, apalagi bisa ketemu sama banyak orang, anak inti, anak pubdok, anak divisi lain gitu kan. Dalam 3 minggu tuh kayak bisa ketemu banyak teman baru jadinya gitu loh. Yang mana 3 minggu yang lalu kayak I don't have someone, but no, I have so many people in here. Dan kayak seru banget, kayak anak-anak bubdok tuh seru banget. Kayak apa ya, kayak padahal baru gitu loh, baru ketemu, tapi udah ketemu tahun yang lalu udah gitu. Ketemu deket gitu. Gimana kalau pesannya? Ada? Pesannya mungkin buat anak-anak kita ya, anak-anak kita dulu. Buat anak-anak kita, makasih banget udah ngebantu kita. Buat dokumentasi, buat publikasi, semua makasih. Pokoknya yang bikin feed, Twibbon, filter, gitu-gitu. Terus buat yang bikin teaser, trailernya, semuanya makasih. Tanpa kalian kita nggak bisa apa-apa sih, pokoknya. Terus buat acara tahun depan, ya semoga lebih pecah lagi, lebih bagus lagi, dan lebih keren lagi sih. Nah kalau dari Bagus sendiri sih nggak capek-capek buat mengucapkan terima kasih ke anak-anak pubdok yang udah kayak berusaha sebaik mungkin yang untuk melewati batas keinginan dari koor dan wakoornya gitu, sebagai batas visual yang dibutuhkan. Soalnya kayak visual yang dibutuhkan sangat tinggi gitu, apalagi dalam waktu 3 minggu tuh kayak agak mustahil sebenarnya, tapi ya kita berhasil mengerjakannya dengan mendapatkan visual yang terbaik deh. Makasih buat semuanya. Kesannya jujur buat acara 3 hari dan waktu 3 minggu itu udah keren banget sih, udah luar biasa banget. Kayak gue juga salut sama koor dan wakoor, kayak mereka tuh bisa ngambil anak-anaknya tuh yang kayak wah keren banget sih, yang kayak antusias, berpotensi kayak gitu. Terus juga apa ya, kayak dari per divisi tuh kayak mereka itu sih kayak udah totalitas banget gitu. Iya, udah totalitas. Jadi, tiap misalkan anak-anak mentor emang anak-anak itu emang cocok di mentor. mentor, Ya, anak-anak bener humas banget. cocok di humas, anak-anak Anak pubdok apalagi pubdok Keren banget. Keren. Dan yang lainnya itu. Kalian jangan bubar, bisa nggak bikin apa gitu project kedepannya kan bisa tuh. Iya sih. Terus mabanya sih pas waktu acaranya kayak mereka juga itu sih kayak ikut antusias juga. gokil lah. Iya. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi, pokoknya ini acara the best. Selama gue kuliah, selama gue jadi bagian dari suatu acara, ini sih yang paling berkesan menurut gue. Iya. Dengan rentang waktu yang dikit banget, tapi apalagi kayak kitanya berpartisipasi ya, jadi kayak aduh keren banget nih acara kita gitu. Buat yang tahun depan gimana pesannya? Pesannya ya semoga lebih baik. Ya pasti sih itu. Terus kayak ya persiapannya dimatengin lagi lah gitu, ambil waktu sebaik-baiknya kayak gitu. Iya. Cari SDM yang bagus juga ya. Iya. Soalnya sayang banget kalau acara kalian konsepnya udah bagus tapi SDM-nya kurang, kayak banyak kan orang-orang yang hilang-hilangan segala macem. Tapi alhamdulillah di kepanitiaan kita nggak ada yang hilang-hilangan. Enggak ya, aman sih, aman. Kesan untuk PKKMB sekarang asik ya, karena kita kan temanya kayak Yunani gitu kan ya, jadi kita kayak pakai kostum segala macam, terus kayak panitianya yang juga effort buat atribut segala macam, itu buat itu sih kesan Evika banget kelihatan gitu kan, daripada yang di fakultas lain yang biasa aja gitu. Terus untuk pesannya semoga bisa lebih prepare lagi ya, dan lebih diasikin aja gitu. Kesan keren banget sih ini acara. Keren, sukses, lancar, dan pokoknya keren lah, seru lah acaranya. Saking serunya kemarin gue sampai nari di bopong diangkat gitu. Itu seneng banget sih. Itu kayak sebuah puncak. Ini acara udah kelar gitu, udah. Iya bener. Persiapan kita selama 3 minggu yang kita nanti ternyata bisa sesuai ekspektasi kita gitu. Dan gue mau ngucapin terima kasih sih untuk divisi-divisi lain. Kita meskipun acara ini, divisi acara itu acara yang krusial, tapi kita nggak bisa sesukses ini tanpa bantuan kalian semua gitu.
Untuk divisi humas, gue mau ngucapin terima kasih kalian udah mau koordinasi sama kita untuk menghubungin para petinggi, nyambut para petinggi. Itu makasih banget. Itu malah petinggi itu krusial banget sih kalau nggak ini. Kalau misalkan takutnya nih ada petinggi yang datang nggak disambut, wah jadi berabe kan. Tapi divisi humas ini bisa menghandle, bisa menyambut para petinggi dengan sebaik mungkin. Dan untuk Korlap ya, terima kasih untuk Korlap karena udah membuat skema dari ngumpulin mabanya pas pagi sampai dia pulang. Pokoknya salut lah buat Korlap. Dan juga untuk Pupdok. Wah gila, Pupdok keren banget, Pupdok. Kita ngasihnya tuh cuma gambaran kasar loh kemarin. Iya benar. Kita ngasih konsep, kita ngasih storyline tuh gambaran kasar, tapi dikembangin lagi sama mereka dengan konsep yang lebih wow, kece. Dan sesuai ekspektasi kita banget. Kita juga. Makasih banget. Terus yang buat divisi lain kayak logistik, makasih juga kalian udah bantu-bantu kita. Angkatin bangku. Mensiapin semua kebutuhan gitu kayak di ruangan kita butuh mic, butuh speaker, butuh monitor, kita butuh kursi, butuh mimbar dan segala macam itu bisa disediain oleh mereka dengan secepat gitu. Iya benar. Terus buat divisi artistik itu kita mau ucapin terima kasih banget untuk kalian udah nge-handle mural. Itu sebenarnya kan tanggung jawab kita, tapi kalian mau membantu untuk menghandle si mural ini gitu. Benar. Dan untuk dekorasi. Iya, dekorasinya keren banget sesuai sama ekspektasi kita juga ya. Iya. Terus ada divisi mentor. Oh iya, mentor. Nih kalian yang berhubungan langsung sama maba, kita ngucapin terima kasih juga udah membantu memandu si maba untuk mengerjakan tugas-tugas yang dari acara, yang ditugaskan dari divisi acara. Dan juga di hari H juga kalian udah nemenin para mabanya kesulitan kalian bantu segala macam. Kita mau ngucapin terima kasih untuk itu ya. Dan untuk inti ketuplak dan lain-lain, makasih juga udah mempercayakan kita sebagai kadif-kadif dari divisi acara. Makasih. Dan untuk anak-anak kita anjing nggak boleh kok anjing sih. Makasih banget lah untuk anak-anak acara kalian. Selama meskipun persiapan 3 minggu kalian udah ngeluangin waktu sebisa mungkin, ngeluangin waktu, tenaga, materi, dan udah sesuai ekspektasi kita juga kerjanya. Makasih banget lah. Dan makasih juga udah nurutin semua permintaan kita, semua perintah-perintah kita, bahkan dilakukan dengan sebaik mungkin dan di luar ekspektasi kita itu. Gitu sih. Untuk pesan ini mungkin ini sih untuk semuanya ya, nggak cuma divisi acara. Jadikan acara ini PKKMB 2022 ini sebuah pelajaran untuk kedepannya gitu. Barangkali kalian berada di divisi yang sama di acara yang lain, kalian bisa menggunakan pembelajaran atau kesalahan-kesalahan yang kita lakuin menjadi sebuah pembelajaran untuk mengurangi kesalahan-kesalahan gitu loh. Jadi mungkin itu aja sih pesan dari aku. Kalau Marsha? Aku lagi gue jadi kalau pesan dari gue sih kurang lebih sama. Jadikan kesalahan-kesalahan kecil yang udah kita lalui, jadikan pembelajaran supaya nggak ada kesalahan-kesalahan lagi di acara kalian berikutnya gitu. Terus satu lagi, buat divisi acara PKKMB tahun depan GWS sih kata gue. Semangat lagi sih. Semangat terus. Semangat. Udah sih ya. Tapi untuk penutup mungkin kita mau jargon dulu ya. Untuk jargon kita yang terakhir lah. Yoi. Di ini. Jadi yuk. Victoria reach the victory.
Susah banget nih. Gue ngerjain PR ini reproduksi. Belum lah. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Dari Clever melakukan hari ini ada berapa roll? Ada 62 roll. Ada scene 7, baru take 2, tadi take 1 langsung bungkus, mantap. Udah, terima kasih. Kapan kelar mas? Kelarnya kapan mas? Kelarnya sehari lagi lah. Enggak, mas. Enggak istirahat mas. Oh ada mas, nanti istirahat mas. Langsung tidur. Ngudut mas. Oh ngudut mas, bisa. Asam nggak mas? Oh asam mas. Oke, makasih mas. Pas banget. Tapi pas tengah gue pengennya cara aku agak pas tengah-tengah jadi jangan Kita so akrab sama anak basah. Pencet. Weh. Jalan di depan. Habis jalan di depan dia hilang kan. Apa tuh? Anak teliu pakai baju. Cakep. Anjir umatnya. Yang anjing liar. Satu, 2, 3. Pesan-pesan hari pertama. Wah seru banget pokoknya. Anak-anaknya selalu semangat. Tunggu hari kedua besok ya. Gimana bos? Ya di kulum-kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Anjay. Tampang galau-galau gitu. Kacu maknya. Well. Terima kasih Fu. galak banget mukanya. Director ini Angga Dwi Sang Song Song. Lagi dong pertanyaan. Boleh. Oh, pas. Jujur saya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihat yang lemah terluka. Karena kutukan tadi itu ya yang Iya. kacamata. Tapi dia cepet banget anjir gak? Wah, goblok itu goblok. Iya. Ayo. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Apa kak? Mirip apa kak? Mirip apa kak? Parah banget. Belajar nih, belajar. Guys, aku ulang tahun. Pakai skala berapa, Ul?
banget. Lihat-lihat nggak ada fungsi. Ya itu sih saya juga masih Gimana sih ada apa ketawanya? Bagi disembelih. Logiknya gambil banyak banget. Iya. Ambil sedus anjing. Nggak otak. Real, gue dari tadi suruh pergi. Capek gue. Dia kan anjing musuhnya naik. Kita duduk di asal kan. Duduk lagi ke atas lagi. Duduk di apa? Wawancara dong satu orang. Terus oh ya kita wawancara yuk. Halo guys. Halo. Sekarang gue lagi sama Maba nih. Sekarang kita coba wawancara yuk. Sini. Gimana nih guys acara PKKMB Fika 2022? Seru guys katanya guys. Keren. Mabar dong. Oke, malu lagi. Hai KJ. Berempat lah, jelek, coba berdua doang. Yuk. Itu buat apa? Buat biro. Ini pasangan. Ini apa video? Pasangan MC gimana? Kabarnya? Hai guys. Bang, gimana bang? Ini PKKMB gimana nih bang? Siapa habis? Bagus ya? Bagus. Excited ya? Banget. Bang, kalau ini bang gimana bang? Mantap. Bagus gak PKKMB? Bagus.
Oke, hai semuanya, bersama saya direktur teaser, trailer dan after movie. Dan di sini ada pilot drone kita semua. Mafake. Itu yang di belakang ya. Tukang cetak ya. Saya tandai saya sebagai tukang cetak ya. Banyak kita ini ada produser kita semua ya. Ya, halo. Jadi aku mau terima kasih kepada semua kru film teaser buat Victoria 2022 ini. Makasih semuanya. Good so good. Ya, sekian. Capek banget. Makasih semua yang Please banget lu masukin ke after movie dong. Oke. Makasih banget dong. Tapi makanannya kurang enak ya. Gimana kesan pesan PKKMB selama 3 hari? Saya sangat senang ya. Ini buktinya suara saya habis. Saya benar-benar tinggal 2% lagi suara saya. Lalu kan saya menjadi mentor ya kan. Terus saya sangat tidak menyesal menjadi mentor, apalagi anak-anak saya yang sangat keren itu. Terus kan tadi ada nominasi ya kan. Kelompok kita tidak menang gitu. Tapi meskipun kita tidak menang di dalam yang nominasi itu, tapi kita menang di hati anak-anak DKV. ZBD, Jaya. Love you all. PKKMB selama 3 hari ini gimana nih? Pengalaman baru, gokil, keren, tapi capek sih. Capek. Tapi ya semua terbayarkan. Sekarang Victoria udah tuntas. Mana? Pokoknya kalau kata orang Sunda ngajoak ya. Lumayan seru, mantap banget. Dan banyak pengetahuan baru juga buat mentornya, karena mentornya online waktu itu PKKMB-nya. Jadi asik lah, mantap. Satu lagi gimana? Mantap doang. Gimana kesan pesannya PKKMB selama 3 hari ini? Seru banget. Kayak asik banget. Ada capeknya, ada serunya. Pulang balik kampus, nggak apa-apa. Semangat. Bangun pagi, semangat. Morning person. Boleh kan jargonnya? Jargon. Siap. Yang mana? Jargon yang mana? Kita ada banyak ya ini jargon. Victoria dulu. Victoria. Siapa yang ngomong? Boleh. Oke. Gue bokeh nggak nih? Nggak ya? Oke, siap ya. Victoria. Terima kasih. Semuanya. Suara lu semua pada nggak ada. Selamat malam semuanya. Pasti ada hawa-hawanya ya. Pasti sama sih seperti anak-anak inti. Gua mau sangat mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Apalagi khususnya untuk Brother Akil dan Brother Fatimah. Ya, tepuk tangan dong buat mereka berdua. Ya, apa ya? Gua sadar betul gua orangnya suka bercanda. Kita nyebelin lah buat itu orangnya. Sama gua mau ngucapin juga untuk kalian semua. Senang rasanya gua bisa kenal kalian semua. Mungkin gue
proyek lu udah selesai. Gue mengerti rasa sakitnya itu dari dan gue harap itu gak bakal sampai di sini. Ketika kita ketemu di jalan, kita ketemu di mana, kita masih bisa sapa. Seenggaknya grup jangan sepi, masih ada tuguran untuk kayak nongkrong kali gitu loh. Kayak ya gue nggak mau selesainya sampai sini aja sih sama kalian. Intinya terima kasih